Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya, Ray Hebiani, host News Update Tribun Sumsel. Di kesempatan yang istimewa ini, kita menghadirkan tamu yang juga istimewa dan di tempat yang istimewa. Jadi, hari ini sudah hadir Bapak Manajer Operasional PT Waskita Sujoto, yaitu Bapak Sabdo Harimukti. Ya. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Bu. Senang sekali hadir di sini, Pak. Ini kita tempat baru loh, Pak. Biasanya kita take di kantor ya. Hari ini kita take di Hotel Harpe di lobby. Siap. Jadi mudah-mudahan dengan suasana yang beda kita akan lebih semangat lagi. Siap. Terima kasih Bu undangannya, Bu. Ya, sama-sama, Pak. Jadi sesuai dengan tema kita hari ini yaitu persiapan tol kapal betung khususnya ya, menghadapi libur Nataru yang tidak sampai 1 bulan lagi ya, betul. Menghadapi libur Nataru. Nah, mungkin untuk awal Pak Sabdo bisa cerita kepada pemirsa kondisi terkini tol kapal betung. Silakan, Pak. Baik, Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, kami dari PT Waskita Sriwijaya Tol, Bu. Kami mempunyai hak untuk melakukan konsesi jalan tol untuk ruas Kayu Agung Palembang Betung. Tapi untuk per tahun 2024 ini konsesi kami dikurangi. Jadi dari Kayu Agung sampai Palembang saja. Kemudian yang dari Palembang sampai Betung ditugaskan ke PT Hutama Karya, seperti itu. Berbagi ya, Pak ya? Betul. Itu untuk ini sih sama-sama bertujuan untuk mempercepat terselesainya tol Kayu Agung Palembang ini. Jadi per tahun ini praktis kami hanya mengelola atau memiliki konsesi dari Kayu Agung sampai Palembang sepanjang 42 km, Bu. Nah, itu kalau dikilometerkan dari kilometer 330 sampai 367, Bu. 42 km. 42 km. Kebetulan tol Kayu Agung Palembang ini juga, Bu, merupakan satu kesatuan tol backbone di Trans Sumatera yang saat ini dari Bakahuni sudah sampai dengan Palembang, yang insya Allah nanti sesuai program dari pemerintah di awal atau akhir 2025 atau awal 2026 itu dapat tersambung sampai dengan Betung, seperti itu. Untuk tol Kayu Agung Palembang sendiri saat ini kami memiliki atau mengoperasikan satu akses atau satu interchange, Bu, yaitu interchange Keramasan. Nah, interchange Keramasan ini untuk saat ini posisinya sebagai pintu tol pertama dan terakhir kalau menuju Sumatera Selatan, seperti itu. Nah, tol Kayu Agung Palembang ini melintasi berbagai wilayah, Bu, dari Kabupaten Ogan Komering Ilir, kemudian Ogan Ilir, kemudian nantinya akan nyambung ke Kota Palembang dan Banyu Asin untuk segmen dari Palembang menuju Betungnya, seperti itu. Nah, kemudian kondisi tol kami saat ini, Bu, alhamdulillah semenjak pandemi COVID-19 ini sudah berakhir, volume lalu lintas di tol kami berangsur-angsur mulai meningkat, Bu. Dari yang awalnya sejak zaman COVID itu hanya rata-rata lalu lintas yang melintas sekitar 6.000 kendaraan per hari, sekarang sudah tercapai rata-rata 9.000 kendaraan per hari yang melintas di tol Kayu Agung Palembang, seperti itu. 6.000 menjadi 9.000. Betul. Lumayan banyak ya, Pak. Itu hari biasa kan? Hari biasa. Kalau hari momen-momen hari besar atau hari seperti hari Lebaran atau Nataru itu bisa melonjak 150 sampai 200% dari rata-rata lalu biasa. Bisa 2 kali lipatnya ya. Betul. Bahkan lebih dari 2 kali lipat ya. Betul, Bu. Seperti itu. Nah, Pak, jadi kita masuk pertanyaan nih. Apa saja persiapan khusus yang telah dilakukan oleh PT Waskita Sujoto untuk menghadapi lonjakan volume kendaraan jelang Nataru ini? Ya, tentu saja kita dalam menghadapi Nataru ini, Bu, tidak jauh beda seperti Nataru sebelumnya.
kami prediksi di Nataru tahun ini itu akan ramai yang melintas di Kayu Agung Palembang. Prediksi kami ada kenaikan 5% Lali Nataru dari tahun 2023-2024 ke 2024-2025. Kemudian ada pun persiapan yang akan kami prioritaskan untuk menghadapi Nataru, terutama menyangkut pelayanan ke pengguna jalan, Bu, yaitu meliputi perbaikan jalan, itu yang kami utamakan saat ini, dan saat ini sedang ongoing, sedang berproses. Kemudian optimasi pelayanan di gerbang tol, nanti supaya pengguna jalan itu tidak antri di gerbang, itu kami siapkan berbagai mitigasi dan sarana lainnya supaya lebih lancar. Kemudian kami optimasikan juga rest area yang ada. Kebetulan di tol kami itu mempunyai satu rest area, Bu, di kilometer 360 jalur dari Palembang menuju Kayu Agung dengan tipenya tipe C tapi memiliki fasilitas yang banyak seperti itu, Bu. Berarti untuk jalur dari Palembang menuju Kayu Agung. Betul. Dari Kayu Agung menuju Palembang? Dari Kayu Agung menuju Palembang untuk saat ini kami belum membuka rest area fungsional. Namun biasanya kalau pas Lebaran tuh kami buka rest area fungsional, Bu, di kilometer 347. Tapi bagi pengguna jalan tidak perlu khawatir karena sebelum tol Kayu Agung Palembang, yaitu di tol Pematang Panggang Kayu Agung, itu tersedia rest area yang tipenya tipe A, itu terakhir sebelum tol Kayu Agung Palembang itu di kilometer 310, Bu. Oke, mudah-mudahan cukup memadai buat betul. pelintas di jalan tol ya. Betul. Oke. Kemudian bagaimana PT Waskita mengantisipasi potensi kemacetan kalau misalnya nanti padat banget ya di saat puncak-puncak mungkin ya. Kira-kira kapan tuh puncaknya diprediksi? Betul. Prediksi kami di Nataru ini kalau pengalaman dari tahun-tahun sebelumnya itu ada di tanggal 22 Desember dan tanggal 1 Januari 2026, 22 Desember 2024 dan 1 Januari 2025. Itu biasanya lalin puncak di tanggal-tanggal itu, Bu. Nah, memang betul ada potensi kemacetan atau antrian meskipun lalin yang melintasi tol Sumatera ini tidak seramai di Jawa ya, Bu ya, tapi potensi-potensi itu tetap ada, terutama di gerbang tol sih, Bu. Nah, di gerbang tol itu kemacetan atau antrian itu biasanya disebabkan oleh pengguna jalan yang kurang saldo. Bukan karena kapasitasnya yang kurang. Kalau kapasitas gerbang kami sangat memadai sebetulnya, Bu. Kalau hanya untuk menampung besaran lalin yang akan melintas di Nataru ini, tapi biasanya yang menyebabkan antrian itu karena ada antrian pengguna jalan kurang saldo. Nah, mitigasi dari kami terutama kami menggalakkan sosialisasi, Bu, ke pengguna jalan, bekerja sama dengan perbankan agar pengguna jalan itu memastikan saldo uang elektroniknya cukup, Bu, sebelum masuk ke jalan tol sehingga nanti bisa langsung tapping dan tidak terkendala kurang saldo. Yang kedua, bila mana sudah terlanjur di gerbang tol dan kurang saldo, nanti kami menyiapkan juga alat top up untuk kartu uang elektronik, Bu. Alat top up ini ada 8 unit, Bu. Ada 8 unit dan itu bisa melayani 4 jenis kartu uang elektronik yang sekarang beredar di pasaran seperti itu. Selain kita menyediakan fasilitas top up, kami juga menyediakan penjualan kartu uang elektronik, Bu. Jadi bila mana nanti pengguna jalan kurang saldo atau kartu uang elektroniknya terkendala atau patah atau error, nah itu bisa beli baru di gerbang tol Keramasan. Tapi seyogyanya top up dan membeli kartu di gerbang itu jadi opsi terakhir lah gitu. Kalau bisa pengguna jalan dengan kesadaran penuh itu memakai kartu uang elektronik yang sudah cukup sebelum masuk gerbang tol seperti itu. Ya. Seperti apa sosialisasi yang dilakukan oleh PT Waskita supaya pengendara itu
tadi tidak mengalami masalah ketika akan tap e-toll-nya gitu. Ya, jadi kami terus dan melakukan secara berulang Bu melalui media sosial maupun media mainstream terkait tarif Ya. tol Kayu Agung Palembang itu berapa dan minimal saldo yang harus dicukupi itu berapa. Nah, itu kita sosialisasikan lewat media sosial. Kemudian ketika mereka lewat di tol kami, sebelum masuk gerbang tol pun kami sudah memasang spanduk sosialisasi seperti itu Bu. Kemudian selain itu juga sebetulnya Bank Indonesia Perbankan Group ya sudah bekerja sama juga dengan UMKM di sepanjang jalan sebelum akses tol Keramasan. Jadi kalau Ibu nanti menuju tol Keramasan itu sudah banyak Bu tersedia UMKM yang menyediakan fasilitas top up juga. Nah, selain upaya-upaya itu juga biasanya kami membagikan leaflet juga Bu, leaflet. Kemudian ketika mereka sedang bertransaksi di gerbang, kami juga umumkan juga melalui pengeras suara. Kemudian kita manfaatkan media digital, jadi kita punya website khusus terkait detail atau sosialisasi tidak hanya top up termasuk keselamatan di jalan tol, itu kami sebar semua Bu. Jadi media sosial, media digital, kemudian kerjasama dengan perbankan dan UMKM maupun tenan-tenan terkait kami upayakan semua seperti itu Bu. Kita bicara soal tarif nih, ruas Kayu Agung Palembang Kayu Agung itu berapa tuh sekarang? Kita mulai bertarif itu dari November 2020 sampai saat ini belum naik tarif, belum pernah naik tarif. Kita upayakan pelayanan maksimal dulu ke pengguna jalan. Kebetulan tarif kami untuk golongan 1 saat ini 50.000 Bu dari Kayu Agung sampai dengan Keramasan dan sebaliknya untuk golongan 1. Golongan 1 itu kendaraan pribadi. Kemudian untuk golongan 2 dan golongan 3 itu 75.000, golongan 4 dan golongan 5 itu 100.000, seperti itu. Itu yang berlaku sekarang ya? Yang berlaku sekarang. Setelah kenaikan atau? Sejak pertama kali ruas kami bertarif Bu, karena sampai saat ini kami belum mengajukan kenaikan tarif. Berarti nggak ikut naik ya? Iya Bu, kami berkontribusi lah untuk kita sadari bahwa semenjak pandemi COVID ini kan mungkin ekonomi belum pulih 100%, jadi kami menyadari itu sehingga kami tunda dulu lah untuk kenaikan tarif ini, sekaligus kami upayakan pelayanan kami maksimal. Tapi bukan berarti kami tidak akan mengajukan kenaikan tarif sesuai dengan peraturan. Kami selaku pengelola tol itu punya hak untuk mengajukan kenaikan tarif per 2 tahun seperti itu. Alhamdulillah sampai sekarang belum naik lagi ya? Belum. Ya. Terus kita mau lebih tahu, kalau boleh lebih detail ya. Tadi Pak Sabdo bilang ada perbaikan. Nah, kira-kira kondisi teknis ruas jalan tol Kayu Agung Palembang sekarang ini seperti apa? Yang lagi perbaikan di ruas kilometer berapa? Baik, mungkin sebelum masuk ke detail perbaikan ya tadi mungkin perlu saya tambahkan juga Bu penjelasan terkait mitigasi antrian tadi ya. Selain kita upayakan pengguna jalan saldonya cukup dan fasilitas top up, kami juga ada namanya mobile reader Bu. Mobile reader itu alat bantu untuk bertransaksi. Jadi nanti misalnya ada antrian, nanti pengguna jalan akan dijemput bola pakai mobile reader, terus di typing dari situ sehingga bisa langsung mempersingkat waktu gitu. Itu salah satunya. Kemudian balik ke topik pemeliharaan. Jadi betul Bu, saat ini kami sedang mengoptimalkan pelayanan terutama dari sisi fasilitas jalan Bu ya, atau kualitas jalan. Saat ini kami sedang melakukan perbaikan di beberapa titik Bu. Itu kalau di zonasi itu ada 3 zonasi Bu. Itu di kilometer kecil,
di sekitar 300 km 332 sampai kilometer 337, kemudian kilometer 345 sampai kilometer 349, kemudian kilometer 360 sampai kilometer 367. Secara zonasi, lokasi yang saat ini prioritas kami perbaiki di area-area itu. Tapi tidak menutup kemungkinan di lokasi lain apabila ada kerusakan, kami juga langsung perbaiki seperti itu. Apakah dengan 3 titik tadi yang sedang diperbaiki ada nggak pengaruhnya pada arus pengendara? Ya, tentu untuk perbaikan ini kami target, Bu, sebisa mungkin harus selesai sebelum H-10 Nataru. Artinya sekitar tanggal paling telat kami target itu tanggal 18, perbaikan ini harus tuntas. Seperti itu, Bu. Meskipun perbaikan ini meskipun tuntas di tanggal 18, dari tanggal 18 Desember sampai tanggal 5 Januari nanti kita tetap mensiagakan tim sapu lubang, Bu. Tim sapu lubang ini nanti akan 24 jam apabila ada lubang-lubang langsung ditutup gitu, Bu. Nah, pengaruhnya ke pengguna jalan tentu kami juga memohon maaf karena perbaikan yang kami lakukan ini pasti akan sedikit mengurangi kenyamanan gitu, karena biasanya bisa langsung lancar, tapi karena ada perbaikan pengguna jalan sedikit mengurangi kecepatannya seperti itu, Bu. Tapi substansinya perbaikan ini kami upayakan guna menjamin peningkatan kualitas pelayanan kami ke pengguna jalan seperti itu, Bu. Ya. Masih terkait pelayanan ya Pak ya. Jadi masih terkait pelayanan jelang libur Nataru. Ada nggak misalnya penambahan petugas lapangan atau fasilitas lainnya? Tadi udah disebutin saya ada mobil rider segala macam ya, ada penambahan untuk nyiapin atau segala macam. Nah, mungkin petugas lapangan yang dimaksimalkan, ada nggak tambahan? Seberapa besar tambahan petugas kalau ada? Tentu, Bu, di momen-momen hari besar seperti ini, di Nataru dan Lebaran, kami biasanya menambah beberapa unsur personel yang itu untuk menjamin pelayanan ke pengguna jalan, terutama dari sisi transaksi tadi, Bu. Kita biasanya akan menambah personil transaksi untuk membantu kelancaran di gerbang tol. Itu yang pertama. Biasanya tambahan personil ini 3 sampai 6 personil paling banyak gitu. Kemudian tentu dalam mengejar target selesainya perbaikan tadi, tim perbaikan pun kami tambah, Bu. Yang biasanya sebelum menghadapi target Nataru itu tim perbaikannya hanya 2 tim, sekarang kami tambah menjadi 4 tim seperti itu, Bu. 2 kali demi mengejar jaminan terselesaikannya perbaikan itu sebelum Nataru seperti itu, Bu. Nah, kemudian di rest area pun juga sama, Bu, untuk menjamin kenyamanan pengguna jalan dan kebersihan itu petugas-petugasnya kami tambah juga, terutama yang mengatur parkir itu biar pengguna jalan itu mudah. Kita ada penambahan petugas juga di rest area seperti itu. Kemudian bagaimana dengan kerjasama dengan polisi mungkin ya, kepolisian untuk mengatur lalu lintas yang mungkin sangat padat jelang libur Nataru nanti? Ya, tentu kami saat ini juga dalam mengoperasikan jalan tol ini kami bekerja sama, Bu, dengan Dirlantas Polda Sumsel, di mana personil Dirlantas Polda Sumsel ini ada yang ditugaskan khusus untuk menjadi petugas pengamanan tol di ruas kami yang biasanya disebut PJR, Bu, Polisi Jalan Raya, khusus untuk tol Kayu Agung Palembang. Kebetulan yang ditugaskan ke ruas Kayu Agung Palembang ini ada 3 tim, Bu. 3 tim artinya ada 3 mobil PJR yang dikerjasamakan, termasuk personelnya. Kemudian
untuk khusus momen besar saat ini biasanya kami akan mempertebal atau meningkatkan koordinasi dengan kepolisian, selain Polda Sumatera Selatan, Dirlantas Polda Sumatera Selatan, biasanya kami juga koordinasi dengan Polsek atau Polres yang kami lalui, Bu. Dalam hal ini Polres Oki dan Polres OI seperti itu, Bu. Iya. Pak, ini kan biasanya kalau Nataru ada posko ya? Posko, betul. Ada nggak kira-kira? Untuk posko sendiri, kami ada posko Nataru di sisi internal kami ya, Bu ya, di sisi PT Waskita Sriwijaya Tol itu di gerbang Keramasan di KM 367 dan di 360 yang kebetulan itu rest area sekaligus kantor operasi kami. Nah, kami memiliki dua posko utama itu, Bu. Kemudian nanti ada posko situasional itu di KM 347. Nah, sifat posko ini pun sifatnya untuk memudahkan petugas kami berkonsolidasi sih, Bu. Nah, tapi biasanya kalau posko yang gabungan dengan kepolisian, dengan Dishub dan sebagainya itu biasanya ditentukan oleh masing-masing kewilayahan seperti itu, Bu. Mungkin ada kerjasama juga dengan BPBD atau Dinkes kalau misalnya ada kita tidak mau terjadi peristiwa yang tidak diinginkan, tapi adakah persiapan misalnya ada BPBD atau Dinkes yang standby gitu? Ada, Bu. Jadi sifatnya petugas kebetulan di tol kami sendiri kan, Bu, itu memiliki 2 unit ambulan dan 1 unit rescue, kemudian 4 unit derek. Artinya apabila ada kejadian di tol kami, secara standar kami mempunyai kemampuan untuk menangani emergensi tersebut. Tapi bila mana emergensi tersebut dirasa harus memerlukan bantuan dari BNPB atau stakeholder yang lain, kami mempunyai call center mereka, Bu. Dan kebetulan kerjasama yang baik ini sudah terjalin cukup lama, terutama dalam hal penggunaan penanganan karhutla. Nah itu alhamdulillah kami di sekian tahun ini dari mulai kami operasi sudah bekerja sama dengan baik dengan BPBD, dengan kepolisian, dengan TNI dan stakeholder yang terkait, Bu. Jadi ketika ada emergensi saling bahu-membahu untuk menangani seperti itu, Bu. Sejauh itu koordinasi ini sudah berjalan ya? Sudah, Bu. Sudah terbentuk timnya? Sudah terbentuk. Alhamdulillah. Jadi situasional kan biasanya kami juga ada dikumpulkan rapat gitu ya dengan Forkominda di level provinsi gitu. Biasanya di momen-momen itu kami saling mempererat ini, Bu, koordinasi seperti itu, Bu. Ya. Kayaknya udah sangat banyak informasi yang kita terima dari Pak Sabdo. Mudah-mudahan pemirsa cukup menambah wawasan dari pemirsa untuk terutama yang mau melintas di jalan tol kapal ya, Kayu Agung Palembang. Nah, mungkin Pak Sabdo ada imbauan ke pemirsa yang nanti akan melintas di jalan tol Kayu Agung Palembang. Ya, betul, Bu. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk himbauan ke pengguna jalan, pertama kami mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan masyarakat Sumatera Selatan pada umumnya, Bu, karena sudah mau menggunakan tol Kayu Agung Palembang. Dan memang dengan adanya tol Kayu Agung Palembang maupun tersambungnya tol Trans Sumatera ini cukup membantu terutama dari sisi efisiensi waktu perjalanan, Bu. Kalau dulu terinfo bahwa kalau dari perjalanan dari Palembang menuju Lampung itu ditempuh 12 jam lebih ya, Bu ya. Sekarang dengan adanya tol itu dapat ditempuh 3,5 jam sampai 4 jam. Artinya bisa mengefisiensi waktu 50% lebih. Nah, itu kami selaku pengelola tol PT Waskita Sriwijaya Tol sangat berterima kasih, Bu, atas kepercayaan masyarakat Sumatera Selatan dalam menggunakan tol Kayu Agung Palembang. Tapi guna menjamin
kenyamanan dan keselamatan dari pengguna jalan tol itu sendiri, kami senantiasa menghimbau terutama dari sisi keselamatan, yaitu selalu mematuhi batas kecepatan, Bu. Nah, kebetulan tol Kayu Agung Palembang ini kan kategorinya tol luar kota, Bu, ya, tol antar provinsi. Ini tuh batas kecepatannya itu minimal 60 km per jam, maksimum 100 km per jam. Kemudian selain mematuhi batas kecepatan, juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas, Bu. Kemudian memastikan kondisi pengguna jalan itu prima, artinya sehat sebelum memasuki jalan tol, termasuk kendaraannya juga harus dipastikan prima, dicek seluruh kondisi bannya, kondisi remnya, dan misalnya dalam perjalanan di tol ini kondisi badan tiba-tiba nggak fit atau lelah, itu tidak boleh memaksakan, silahkan untuk beristirahat di rest area gitu. Kemudian dari sisi kedisiplinan juga penggunaan jalur cepat itu hanya untuk mendahului, kemudian jalur lambat itu untuk berjalan yang tidak buru-buru lah intinya gitu. Tapi jalur cepat ini untuk mendahului. Kemudian himbauan kami juga selain dari sisi keselamatan dan sisi himbauan kepatuhan rambu lalu lintas, kami juga menghimbau agar selalu memastikan saldo tolnya itu cukup, Bu, sebelum masuk ke jalan tol, agar tidak ada antrian di gerbang tol dan perjalanannya bisa lebih lancar seperti itu, Bu. Oke. Jadi kami memiliki satu rest area, Bu, di kilometer 360 jalur B. Jalur B itu jalur dari Palembang menuju Kayu Agung, Bu. Nah, kebetulan rest area kami ini memiliki fasilitas 5 tenan UMKM, 1 tenan minimarket, kemudian 1 masjid, kemudian tersedia juga toilet untuk wanita, toilet untuk pria, dan toilet untuk disable. Dan kami juga memiliki ruangan khusus untuk laktasi, ibu yang menyusui. Kemudian uniknya lagi di rest area kami ini, selain fasilitas yang kami sebutkan tadi, kemudian ada parkir golongan 1, golongan 2 ke atas, kami juga memiliki SPKLU, Bu. Nah, jadi SPKLU, jadi kalau ada pengguna jalan yang Nataru nanti menggunakan electric vehicle, ingin melakukan charging, itu bisa dilakukan di rest area kami, seperti itu. Jadi tambah enak nih buat yang mau melintas ya. Betul. Pakai kendaraan listrik bisa langsung ngecas di rest area. Betul, dan tenan UMKM kami ini juga kami tonjolkan dari sisi makanan khas Palembang, Bu. Jadi kalau yang tidak sempat mampir di Palembang untuk mencicipi pempek, untuk mencicipi pindang, nah itu bisa di rest area kami. Oh ya, Pak Sabdo, satu lagi, call center. Mungkin Pak Sabdo bisa sebutkan kalau misalnya pengendara mengalami masalah, terus mereka butuh bantuan dari pengelola jalan tol Kayu Agung Palembang, mereka hubungi nomor berapa tuh call centernya? Oh iya, Bu, jadi di tol kami, Bu, selain kami memiliki fasilitas 4 unit mobil patroli, kemudian 3 unit PJR, 2 unit ambulan, dan 1 unit derek, 1 unit rescue, kemudian 4 unit derek, yang mana ini dapat digunakan atau sebagai bentuk pelayanan kami selama 24 jam. Jadi kalau nanti ada pengguna jalan yang mengalami gangguan atau kendala di tol Kayu Agung Palembang dan membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi call center kami, Bu. Call center kami ini 24 jam, dapat dihubungi dengan nomor 0811 886 600. Saya ulangi, 0811 886 600 atau ke nomor 0711 5541 478. Nah, call center tersebut sebetulnya sudah kami sebar juga, Bu, di main road, di sepanjang jalan tol kami. Jadi pengguna jalan
dapat menemukan call center kami di rambu-rambu. Ya. Kemudian misalnya pengguna jalan juga bingung juga, dapat searching di internet Bu, call center ruas tol Kayu Agung Palembang, itu langsung muncul nomor yang saya sebutkan tadi. Itu dapat dihubungi 24 jam, kami jamin 24 jam, dan akan segera dilayani kalau mengalami gangguan seperti itu Bu. Seperti itu Bu. Mudah-mudahan bisa diterima baik oleh pemirsa informasi yang disampaikan oleh Pak Sabdo. Itu banyak sekali dan sangat berguna buat para pengendara yang akan melintas di jalan tol Kayu Agung Palembang. Sekali lagi Pak Sabdo, terima kasih banyak. Waktunya udah hadir di podcast News Update Tribun Sumsel. Nanti kita undang lagi ya Pak ya, kalau boleh, Bu. menjelang liburnya ya, beberapa hari Bu. menjelang libur Nataru. Nah, jadi demikian pemirsa, hari ini kita sudah bicara panjang lebar tentang persiapan tol Kayu Agung Palembang dalam menghadapi libur Nataru. Demikian, terima kasih atas perhatian. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.